Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa melaksanakan ibadah. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam sikap doa kita naikkan puji syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan
Bapa surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh kembali ibadah kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya mengurapi setiap kami yang melayani Engkau Bapa. Layakkan kami untuk melayani Engkau Bapa. Biarlah urapan daripada surgawi turun atas kami Tuhan, baik kami yang melayani dalam musik, dengan pujian, apakah mengurapi secara khusus, dan biarlah setiap pujian penyembahan kami merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, biar kami semakin mengerti kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau tutup bungkus pagaris ibadah online ini dengan kuasa darah-Mu, dan kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, dan kami takbiskan ibadah saat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita, amin. Amin. Siapa memuji Tuhan? Amin. Mari kita naikkan pujian, kekuatan baru. Haleluya. Kekuatan baru sudah
sukacita, amin. 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 Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari dalam sikap doa kita naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Di tengah badai
Dia jamah hidupku. Dia jamah hidupku. Ku tahu dia jamah hidupku. Sekali katakan dia jamah. Dia jamah hidupku. Dia jamah hidupku. Amin. Dia jamah hidupku. Ku tahu dia jamah hidupku. Sekali jamah. Dia jamah hidupku. Bersama Allah. Dia jamah hidupku. Dia jamah hidupku. Ku tahu dia jamah hidupku. Mari kita angkat pujian ini. Di tengah badai, di dalam taufan, namun ku tahu dia jamah hidupku. Di tengah badai, di dalam taufan, namun ku tahu dia jamah hidupku. Dia jamah hidupku. Dia jamah hidupku. Dia jamah hidupku. Ku tahu dia jamah hidupku. Dia jamah hidupku. Dia jamah hidupku. Dia jamah hidupku. Ku tahu dia jamah hidupku. Ku tahu dia jamah hidupku. Ku tahu dia jamah hidupku. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur apapun keadaan kami, karena kami tahu Engkau ada di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau ada senantiasa bersama dengan kami dalam suka dan duka. Engkau ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau sampai saat ini kami masih
kuat, kami tetap setia di dalam Engkau semua karena kasih karuniamu, anugerahmu dalam kehidupan kami. Terus Tuhan, Engkau memegang tangan kami, Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, lewat hamba-Mu, sucikan, kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk melayani Engkau, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap firman disampaikan, boleh kami mengerti, dan setiap firman disampaikan menjadi kekuatan bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam saudara kekasihan Tuhan, Tuhan Yesus berkati, puji Tuhan, semuanya pasti luar biasa. Amin. Tanpa terasa kita sekarang udah masuk dalam bulan puasa, dan sebentar lagi mereka sudah Idul Fitri. Tanpa terasa waktu cepat berlalu, dan kita lihat dari hari ke hari semakin cepat. Sebentar lagi juga sudah mau Natalan, ya. Tanpa terasa baru kita merasakan perayaan tahun baru, sudah Imlek, dan sekarang udah mau Idul Fitri lagi, sebentar lagi Natal. Mari kita bijak untuk menghitung hari-hari. Biarlah hari-hari kita, iman kita semakin diteguhkan, dan semakin kita sungguh di dalam Dia, semakin kita boleh hidup dalam perkenanannya dan hidup menghasilkan upah. Amin. Terima kasih. Dan berkati, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai ke 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan, mari kita menyimak dan kita pelajari kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan di sini dikatakan, walaupun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Artinya, dalam kelemahan kitalah kuasa Tuhan dinyatakan, dan semakin kerohanian kita dibaharui oleh Tuhan. Iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan lewat masalah, lewat pencobaan. Masalah membuat kita dewasa di dalam Tuhan. Masalah membuat kita kuat di dalam Tuhan. Memang apa yang kita hadapi dalam setiap ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita, kelemahan kita, justru Allah bekerja. Allah menyatakan kuasanya, dan tanpa kita sadari, sehari ke sehari kerohanian kita semakin dikuatkan dan diteguhkan. Iman kita semakin diteguhkan oleh Tuhan. Allah memiliki suatu tujuan di balik segala masalah. Berarti Allah memakai masalah untuk mendewasakan kita, untuk membuat iman kita bertumbuh. Jadi Allah memiliki suatu tujuan di balik segala masalah yang kita hadapi. Dia menggunakan keadaan-keadaan yang demikian, yaitu masalah, untuk mengembangkan karakter kita, supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Selama kita bernafas dan masih tinggal di dunia ini, gak ada orang yang tidak punya masalah. Omong kosong kalau orang yang masih tinggal di dunia ini dan masih bernafas, dia bilang tidak ada masalah. Itu mereka dusta. Tapi selama kita bernafas dan masih tinggal di dunia ini, pasti kita akan menghadapi aneka masalah dalam kehidupan kita. Amin. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap penderitaan atau terlindungi dari penderitaan. Artinya dalam masalah. Dan tidak ada seorang pun yang berselancar melalui kehidupan dengan bebas masalah. Tahu orang yang berselancar di dalam, mereka yang suka selancar air, nggak mungkin kalau nggak ada gelombang mereka bisa berselancar. Justru semakin besar ombaknya, mereka semakin enak untuk berselancar.
Nah, dalam kehidupan kita juga, berarti masalah yang kita hadapi, semakin besar masalah yang kita hadapi, berarti semakin besar berkat Tuhan yang Tuhan siapkan buat saya dan saudara. Amin. Buktinya, orang yang berselancar, semakin mereka harus menemukan gelombang yang besar, baru mereka bisa berselancar air. Begitu dalam kehidupan kita, Allah memakai masalah dalam mendewasakan iman kita di dalam Dia. Lewat masalah Allah menyiapkan berkat-berkat yang Dia janjikan buat saya dan saudara. Kenapa? Allah tidak menjadikan kita orang yang biasa-biasa. Tapi Allah menjadikan kita orang yang luar biasa. Yang kuat, yang kokoh di dalam Dia. Amin. Kehidupan dalam dunia ini, kita mempunyai serangkaian masalah. Coba perhatikan, benar nggak? Masalah ini selesai, ada aja masalah. Ya. Masalah di mana? Di kantor, di rumah, ya. Dalam pelayanan, masalah anak, masalah suami, masalah istri, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, masalah tetangga. Banyak masalah. Jadi hidup ini, jangan heran kalau kita dikelilingin oleh masalah. Karena lewat masalah di dunia ini, Allah mempersiapkan kita untuk masuk di dalam kehidupan yang kekal di surga. Jadi, kehidupan kita yang Allah izinkan dengan masalah-masalah adalah untuk mempersiapkan kita masuk dalam kerajaan yang kekal di surga. Mengapa Allah izinkan masalah? Dan kita harus didewasakan lewat masalah. Tentu Allah mempunyai alasan dalam kehidupan kita. Masalah itu adalah proses pertumbuhan kita di dalam Allah yang mendewasakan kita di dalam Dia. Jadi masalah itu Allah pakai adalah untuk memproses pertumbuhan kerohanian kita di dalam Dia. Sehingga masalah itu mendewasakan kita di dalam Dia. Jadi Allah punya tujuan di balik segala masalah yang ada. Dan Allah punya alasan. Amin. Yang kedua adalah Allah memakai masalah-masalah untuk menarik kita lebih dekat kepada Dia. Sehingga kita mengenal pribadi Allah. Kenapa? Karena Tuhan berkata Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Oh, Tuhan dekat kepada orang-orang yang hancur hati. Dia dekat orang yang remuk hati. Banyak hal yang kita bisa ambil contoh-contoh daripada Alkitab. Seperti Yusuf. Perjalanan Yusuf menjadi orang kedua di Mesir, pasti dia punya tapak perjalanannya. Yusuf tidak langsung enak, langsung jadi orang nomor 2 di Mesir. Kenapa sih Yusuf harus lewat proses? Dia harus dijual, dia harus jadi budak, ya. Dia harus dipenjara. Bukan karena kesalahan dia, bukan karena kesalahan Yusuf. Tapi justru Allah mempersiapkan Yusuf ini untuk menerima suatu berkat yang luar biasa. Kalau Yusuf tidak dipersiapkan, maka Yusuf akan menjadi orang yang sombong. Orang yang merasa dia yang hebat. Tapi justru lewat proses itu, Yusuf tahu bahwa Allah sedang membentuk dia. Makanya Yusuf tidak pernah menyalahkan Tuhan. Saat dia bertemu dengan saudara-saudaranya, di saat dia mempunyai posisi yang penting di Mesir, menjadi orang kedua di Mesir, dia hanya berkata bahwa Allah kirim ke dia, sebetulnya itu adalah rencana Allah. Allah sedang mempersiapkan untuk bangsanya supaya tidak mati kelaparan. Tapi seberapa orang yang mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kita? Banyak orang yang
gagal untuk meraih setiap janji Tuhan. Kita lihat lagi Daniel. Bisa gak sih Tuhan mencegah Daniel gak masuk ke gua singa? Bisa. Tapi kenapa Tuhan izinkan Daniel masuk dalam gua singa? Dan singa itu mulutnya terkatup tidak makan dia. Nah disitulah Tuhan menyatakan bahwa Allah punya kuasa. Dan Allah yang punya rencana. Allah yang menentukan setiap kehidupan kita. Supaya Daniel juga melihat dan Daniel juga mengandalkan Tuhan. Dikatakan tadi, lewat masalah menarik kita semakin dekat kepada Allah dan kita mengenal pribadi Allah. Maupun dalam kehidupan kita. Kenapa Yeremia harus masuk dalam perigi? Kenapa harus terjadi masuk dalam perapian Sadrak, Mesak, Abednego? Semuanya Tuhan izinkan terjadi. Tidak lain, tidak bukan. Allah ingin kita mengenal pribadi Dia dan hidup kita berketergantungan kepada Dia. Karena Dia adalah sumber kuasa, sumber mukjizat, sumber pengharapan, sumber pertolongan bagi saya dan saudara. Lewat masalah, semua orang dibentuk dan diproses lewat masalah untuk melihat titik terang Allah dalam setiap kehidupan kita. Allah bisa saja mencegah hal itu terjadi dari semua masalah itu. Tapi ada izinkan terjadi. Dan kita lihat, setiap rancangan Allah, setiap proses yang mereka lewatkan, ada kemuliaan Tuhan. Ada kuasa Tuhan. Ada berkat Tuhan. Ada mukjizat Tuhan. Sehingga orang tahu siapakah Allah kita. Maupun dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Jangan lari daripada masalah. Ya. Jadi masalah-masalah yang kita hadapi mendorong kita untuk memandang kepada Allah. Dan mendorong kita dan supaya kita hidup berketergantungan kepadanya. Dan bukan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan kita selalu ingat. Kita bukan siapa-siapa. Kita adalah tanah liat. Semua keberhasilan kita. Semua kesuksesan kita. Allah turut bekerja. Semua adalah campur tangan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Jadi Allah adalah satu-satunya yang kita butuhkan dalam hidup kita dan harus kita miliki. Supaya kita tetap kuat. Supaya kita bisa menghadapi setiap persoalan atau masalah yang datang dari kehidupan saya dan saudara. Ya. Apapun penyebabnya, tidak ada satupun masalah yang bisa terjadi tanpa seizin Allah. Semua masalah yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, semua adalah seizin Allah. Baik masalah dalam keluarga, masalah anak-anak dalam rumah tangga, dalam keuangan, sakit, penyakit. Semua ada dalam kendali tangan Tuhan. Kita lihat setiap tokoh-tokoh Alkitab yang mereka hidup dalam keberhasilan. Mereka diproses lewat masalah. Dan semakin iman mereka dikuatkan dan diteguhkan. Amin. Jadi segala sesuatu yang terjadi atas seorang anak Allah, ya, sudah disaring oleh Bapa yang di surga dengan maksud menggunakannya bagi kebaikan buat setiap anak-anak Allah. Meskipun kadang iblis atau yang lainnya bermaksud untuk suatu keburukan. Tapi tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Mungkin iblis atau orang-orang yang tidak suka dengan kita merancangkan yang jahat dalam kehidupan kita. Membuat sesuatu yang tidak baik. Seolah-olah itu tidak ada jalan keluar. Tapi ingat, tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal dalam kehidupan saya dan saudara. Masa depan kita penuh dengan pengharapan.
Mungkin hari ini kita tidak mengerti, tapi suatu saat kita akan melihat, wow, ternyata Allah itu luar biasa. Apa yang tidak pernah terpikirkan, apa yang tidak pernah kita timbul dalam hati, bahkan tidak pernah kita lihat, Allah menyiapkan buat saya dan saudara yang mengasihi Dia. Sungguh Allah kita luar biasa, amin. Kenapa? Karena Allah adalah pemegang kendali tertinggi dalam hidup saya dan saudara. Semua musibah, semua masalah, semua persoalan, kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan ada di dalam rencana baik Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Semua ada dalam kendali Tuhan. Amin. Kenapa? Banyak orang gagal menerima janji-janji Tuhan. Itu dia. Mereka tidak hidup di dalam rencana Allah. Mereka tidak hidup mengandalkan Allah. Mereka hidup dengan mengandalkan kekuatannya. Mereka hidup dengan logika mereka. Sehingga akan membuat mereka sulit untuk melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahwa kalau kita sadar, Yeremia 1 ayat 5, berarti sejak dalam kandungan Allah telah memilih kita. Kita sudah dipilih. Berarti setiap hari dari kehidupan kita sudah tertulis pada penanggalan Allah sebelum kita dilahirkan. Berarti kita punya agenda tersendiri daripada Tuhan. Ada penanggalan kita daripada Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Berarti Allah mempunyai satu agenda yang telah ditulis oleh Allah. Allah adalah sutradaranya. Amin. Dia menjadi sutradara dalam kehidupan saya dan saudara yang tidak pernah gagal. Asal kita mau ikutin aturan itu. Aturan daripada sutradara. Pengarahan daripada sutradara. Maka kita tidak pernah akan gagal. Contoh artis. Kalau dia mengikuti apa yang dikatakan oleh sutradara dan dia mempunyai pemeran yang hebat, maka dia akan menjadi bintang film yang top. Begitu juga dalam kehidupan saya dan saudara. Di saat kita taat dalam setiap rencana Tuhan, maka kita akan diangkat dalam posisi yang tertinggi. Bagian kita adalah melakukan. Bagian Allah memberkati kita. Dari hasil apa yang kita kerjakan. Sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Saya mau katakan yang dikatakan tadi bahwa banyak masalah yang dihadapi oleh setiap orang. Tetapi masalah-masalah itu tidak secara otomatis menghasilkan apa yang Allah maksudkan. Dikatakan tadi bahkan banyak orang yang kecewa saat menghadapi suatu masalah. Di saat mereka tidak berjalan di dalam jalannya Tuhan, mereka mengandalkan kekuatannya, mereka dengan logika, mereka mengukur keadaan masalah dia dengan situasi keadaan yang ada, sehingga membuat mereka gagal menerima apa yang sudah Tuhan rancang dalam kehidupan mereka. Sehingga banyak orang yang menjadi kecewa. Banyak orang mundur dari Tuhan dengan masalah itu. Padahal Allah sedang membentuk dia. Allah sedang memproses dia. Kalau dia sadar, dia hidup tetap bersandar kepada Tuhan, meminta kekuatan daripada Tuhan, bertanya apa maunya Tuhan dalam kehidupan mereka, dan bertanya apa yang Tuhan mau dia lakukan. Pasti dia tidak akan gagal. Pasti dia tidak akan kecewa. Banyak orang maunya mengikuti kemauan dia. Waktunya dia. Bukan kemauan Tuhan dan waktunya Tuhan. Banyak orang bukan menjadi lebih baik, bahkan menjadi lebih buruk. Ada yang mengalaminya tidak pernah bertumbuh, malah mundur dengan masalah yang dihadapinya, bukan menjadi lebih baik. Tapi kita lihat iman yang kokoh daripada Yusuf, Daniel,
Sadrak, Mesak, Abednego, Yeremia. Mereka tidak melihat masalah dia, mereka tidak melihat penderitaan mereka, tapi mereka tahu bahwa Allah sedang merancang suatu rancangan yang baik dalam kehidupan mereka. Kekuatan kita adalah firman Tuhan. Pegangan kita adalah firman Tuhan. Apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, di saat kita tahu kebenarannya, maka kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Firman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kebenaran firman itu akan memerdekakan hidup saya dan saudara. Yang Tuhan mau adalah kita menanggapi setiap masalah kita adalah dengan cara seperti Kristus menanggapinya. Kalau Yesus memakai manusia daging dia, saat dia mau disalibkan, dia pasti akan menolak. Tapi dia mau taat kepada Bapa di surga, bahwa dia tahu lewat dia akan ada kemenangan-kemenangan dalam diri manusia. Bahwa dengan kematiannya, dengan dia harus menjalankan salib ini, dan dia harus mati di atas kayu salib, dan dia dengan ketaatannya kepada Bapa di surga, lewat dia pengorbanannya di atas kayu salib, dia boleh menyelamatkan manusia yang ada di dunia ini. Dengan memberikan nyawanya, menggantikan kita manusia yang penuh dosa ini. Sehingga kita boleh memperoleh keselamatan. Dan Tuhan Yesus tahu, di saat dia menjalankan salib ini, bukan dia kalah, tapi dia menjadi pemenang. Dan dia menyatakan kemuliaan Allah dalam dirinya. Sehingga jiwa-jiwa manusia-manusia yang percaya kepada dia dan menyerahkan hidupnya memperoleh keselamatan. Nah, kalau Yesus saja mau taat kepada Bapa di surga, maka Yesus ini sebagai teladan buat saya dan saudara. Mari kita berpola pikir secara Kristus, bukan pola pikir manusia daging kita. Jika kita memandang Kristus, kita akan menjadi tenang. Yesus saja nyawanya berikan kepada kita. Apalagi masalah dalam kehidupan saya dan saudara, kecil bagi Tuhan. Fokus kita menentukan perasaan-perasaan kita. Fokus kita kemana? Fokus kepada dunia, maka kita akan mempunyai perasaan-perasaan yang menggoncangkan iman kita. Hidup penuh dengan ketakutan, hidup dengan penuh kekhawatiran, hidup penuh dengan keegoisan, hidup dengan mementingkan diri sendiri. Tapi kalau kita fokus kita kepada Kristus, bagaimana Kristus hidup, bagaimana Kristus menjadi teladan, maka juga akan menentukan perasaan kita seperti Kristus. Jadi rahasianya dari ketekunan kita adalah mengingat bahwa penderitaan kita sekarang ini bersifat sementara. Tapi kita akan memperoleh upah yang kekal di surga. Apa kita cari? Kehidupan yang akan datang. Sehingga di sini dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal selama-lamanya. Kita cari adalah kehidupan kekal di surga. Allah sedang membentuk kita, dan Allah sedang menyiapkan kita untuk masuk dalam kerajaannya, yaitu kerajaan yang kekal di surga. Ya. Jadi penderitaan kita ini hanya sementara. Di balik itu kita menerima janji-janji Tuhan. Hidup kekal. Ya, kita mendapatkan upah. Yaitu upah kita yang kekal di surga. Jadi kita tidak menyerahkan pemikiran yang jangka pendek kita, tapi kita berfokus pada akhir daripada hidup kita.
pada akhirnya, jangan kehidupan kita sekarang luar biasa, di akhir hidup kita gak benar, maka semua itu akan sia-sia. Biar kita bertahan sampai pada akhir daripada hidup kita. Pertahankan iman kita, pengharapan kita. Bahwa ingat, rencana Allah semua itu baik. Yeremia 29 ayat 11 bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera, sukacita, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan kita luar biasa. Kenapa? Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yesus mendatang ke dunia ini, Dia menjadi contoh dan teladan. Apa yang dia alami, penderitaan, berbagai hal, seperti orang-orang dunia ini. Tapi Yesus justru menjadi teladan, menjadi contoh bagi saya dan saudara. Supaya kita mengikuti teladan Dia. Dan agar kita tetap kuat di dalam Dia. Amin. Jadi penderitaan yang sekarang kita alami tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Suatu saat kelak kita tidak ada penderitaan dan air mata. Kita hidup dalam kekekalan, hidup dalam sukacita, damai sejahtera. Amin. Oh, bukan hanya di surga. Enggak. Kehidupan yang kita jalankan sendiri sekarang ini juga Allah menyatakan setiap kuasanya dalam kehidupan saya dan saudara. Kita boleh menikmati kasih karunia daripada Tuhan. Kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Seperti apa yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab yang dulu. Yusuf dalam proses, dia boleh menjadi orang yang hebat di Mesir. Daniel dengan proses dia boleh menjadi kepercayaan daripada raja. Apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan saya dan saudara, supaya kita meraih setiap janji atau berkat Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Yang harus kita lakukan adalah bersukacita dan mengucap syukur. Setiap masalah yang kita hadapi yang Allah kehendaki adalah kita tetap bersukacita dan mengucap syukur. Di saat Yusuf diperhadapkan dengan masalah demi masalah silih berganti, dia nggak bersungut-sungut. Alkitab selalu mencatat Tuhan menyertai. Allah menyertai Yusuf. Walaupun ada masalah, tapi semua berjalan dengan baik. Artinya, walaupun ada masalah, Yusuf tetap tenang menghadapi masalah itu. Dia tidak sungut-sungut. Makanya, yang Allah kehendaki dalam kehidupan saya dan saudara, di saat masalah itu datang dari kehidupan saya dan saudara, mengucap syukur, bersukacita dan mengucap syukur. Kita berkata bersukacitalah dan bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah, kata Rasul Paulus. Jadi Allah memakai masalah-masalah untuk menggenapi tujuannya dalam hidup saya dan saudara. Makanya setiap masalah, setiap apa yang kita hadapi, mengucap syukur, bersukacita di dalam Dia, karena sukacita mendatangkan berkat. Jadi, jangan pernah menyerah pada masalah. Tetapi hadapi masalah supaya kita mengalami pertumbuhan dan mengalami hasil. Jangan pernah menyerah pada masalah, tapi hadapilah masalah supaya kita mengalami pertumbuhan dan memahami hasil kekal dari pengembangan karakter kita. Amin. Makanya saat menghadapi masalah, berdoalah. Apa maunya Tuhan? Berdoa, Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan membentuk diri kita. Jadi, Tuhan pakai hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Dan berdoa Tuhan menjadikan kita lebih serupa dengan Dia. Nah, di saat kita berdoa dengan demikian, maka Allah yang akan terus memperbaharui batiniah kita, kerohanian kita. Semakin kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, apa yang Tuhan inginkan kita pelajari dari setiap masalah, dan apa yang Tuhan mau kehendaki kita lakukan dalam setiap
masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Jadilah orang yang suka bertanya-tanya. Jadilah suku Lewi, suka bertanya-tanya dengan Tuhan. Jadilah Daud. Daud melakukan segala sesuatu, dia selalu bertanya dengan Tuhan. Tuhan juga mau dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan, apa mau sih Tuhan yang saya lakukan? Tuhan, apa sih yang mau Tuhan saya kerjakan? Tuhan, biar pakai hidupku sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau kita selalu memakai mindset kita, selalu saya dan saya, Tuhan harus mengikuti keadaan saya, keinginan saya, maka saya mau katakan kita adalah orang-orang yang gagal di dalam rencana Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan hidup kita akan terbatas. Hidup kita tidak akan menanjak. Hidup kita bagaikan di padang gurun yang berputar-putar. Dan tetaplah percaya kepada Allah dan tetap melakukan apa yang benar. Ketekunan akan membawa kita kepada seluruh penggenapan rencana Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Tetap percaya dan tetap melakukan apa yang benar. Di saat kita dengan ketekunan kita akan membawa kita kepada seluruh penggenapan rencana Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Dan jangan pernah menyerah, karena di balik setiap masalah ada tujuan Allah dalam hidup saya dan saudara. Amin. Tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita masuk dalam penyembahan. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau Allah yang menguatkan dan meneguhkan iman kami di dalam Engkau. Kami boleh mempelajari setiap kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh semakin bersukacita dan mengucap syukur dalam setiap masalah kami. Karena kami tahu itu akan membuat kami semakin menjadi dewasa iman kami di dalam Engkau. Semakin kami akan dipermuliakan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Meskipun masalah datang dalam kehidupan kami tahu Engkau ada di tengah-tengah masalah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami saat ini boleh masuk dalam penyembahan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Meskipun kami di tengah badai, meskipun kami di tengah taufan, kami tahu Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di tengah-tengah masalah kami. Engkau ada di tengah-tengah pergumulan kami. Engkau ada dalam setiap musim kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Meskipun di tengah badai,
jamah hidupku, dia jamah hidupku, dia jamah hidupku. Ku tahu dia jamah hidupku. Dia jamah hidup kami, berikan kami kekuatan. Haleluya. Dia jamah
Dia jamah hidupku, jamah hidupku. Ku tahu Dia jamah hidupku. Ku tahu Dia jamah hidupku. Ku tahu Dia jamah hidupku. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur mematerikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tutup bungkus pagari kami semeran kuasa dari Yesus, biarlah kami semakin boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa ucapan syukur kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah raya pada hari ini yang telah Engkau perlancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Setiap firman yang telah kami dengar, biar boleh tertanam dalam setiap hati kami, bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Engkau, sehingga hidup kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba-Mu yang telah menyampaikan serta kebenaran firman-Mu juga Engkau urapi dengan urapan baru daripada Engkau Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hati-Mu boleh lebih lagi disampaikan melalui hamba-Mu untuk disampaikan kepada kami semua, dan juga untuk hamba-Mu yang telah melayani Engkau, baik song leader, singer, pemain musik. Engkau urapi kami semua kembali dengan urapan baru daripada Engkau. Berikan kami satu kesatuan hati, begitu pula yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun kami percaya Engkau turut campur tangan mengurapi kami semua. Dan juga setiap jemaat yang telah mengikuti ibadah online pada hari ini, urapi kami semua Tuhan, semakin tarik hati kami untuk semakin memiliki kerinduan di dalam bertumbuh dan berakar, berbuah di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh semakin memiliki waktu secara pribadi dengan Engkau. Dan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, Engkau yang memberkati bangsa kami. Engkau turut campur tangan dalam setiap bidang pemerintahan yang dijalankan di Indonesia ini Tuhan, baik kesehatan, pendidikan, infrastruktur, semua Engkau turut campur tangan. Berikan roh takut akan Engkau kepada pemimpin yang memimpin negara kami, sehingga negara kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan juga untuk tangan yang telah memberikan persembahan, Engkau memberkati usaha pekerjaan apapun yang dikerjakan berhasil dan beruntung. Engkau yang menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Engkau juga yang mengurapi kami dan mengajar kami menabur lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan, yaitu Ibu Feni Febrinita. Engkau Tuhan turut campur tangan dalam setiap pelayanannya, tutup bungkus dengan kuasa darah
kamu, dan kemanapun kakinya melangkah untuk melayani Engkau, Engkau senantiasa turut campur tangan menyertai. Mujizat, terobosan, pemulihan boleh terjadi dalam setiap pelayanannya. Namamu boleh semakin dipermuliakan, dan juga setiap serangan balik berupa apapun kami mau tolak kuasai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat dari barat, utara, timur, selatan Engkau kirimkan menyertai di sepanjang pelayanannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah setiap doa kami, dan setiap doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sebelum daripada selesai ibadah ini juga kami rindu untuk menerima berkat daripada Engkau. Mari kita angkat kedua tangan kita, kekasih-kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu, pulanglah, terimalah berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin.